Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam program kesayangan kita Insani, Inspirasi dan Sabda Allah hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah hati kami agar kami mampu merenungkan sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini untuk kami laksanakan dan amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32 yang menjadi bacaan Injil pada hari ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya juga kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang memberikan inspirasi bagi kita untuk merenungkan, khususnya dalam masa Advent ini. Yesus memberi perumpamaan kepada pemuka-pemuka Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Warta pertobatan senantiasa digaungkan dan diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tak henti-hentinya mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil, menyerukan pertobatan, khususnya bagi pemuka-pemuka Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Yesus memperingatkan mereka melalui perumpamaan tentang 2 orang anak yang dipanggil untuk melakukan kehendak ayahnya. Kita juga sebagai murid-murid Kristus zaman ini, khususnya dalam masa Advent ini, secara khusus dalam peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib yang kita peringati pada hari ini. Teladan hidup, semangat hidup beriman, Santo Yohanes dari Salib, dan juga masa Advent yang kita rayakan bersama dan kita jalani pada kesempatan ini seharusnya memberi semangat bagi kita agar warta pertobatan dan juga semangat pertobatan itu senantiasa tertanam di dalam diri kita, agar seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang 2 orang anak, kita berani, kita dengan tegas dan juga dengan penuh semangat menjawab panggilan Tuhan, menjawab ajakan Tuhan untuk senantiasa bertobat, untuk menanamkan pertobatan itu dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Maka saudara-saudari, sobat Insani yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar dari Santo Yohanes dari Salib yang kita peringati pada hari ini, dan juga perumpamaan tentang 2 orang anak yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita senantiasa dipanggil untuk menanamkan semangat pertobatan itu dalam diri kita, dan semangat pertobatan itu sungguh-sungguh kita nyatakan, sungguh-sungguh kita amalkan
dalam masa Advent ini, agar kita sebagai umat beriman sungguh-sungguh siap, layak dan pantas untuk menyambut Tuhan dalam diri kita dan juga dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari sabdamu pada hari ini, khususnya pada peringatan Santo Yohanes dari Salib. Bantulah kami agar semangat pertobatan senantiasa tertanam di dalam diri kami dan kami mengamalkannya dalam hidup sehari-hari sehingga mampu menghasilkan buah yang mampu menguatkan kami untuk siap, layak dan pantas dalam menyambut putramu dalam hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah secara berlimpah atas kita sekalian, atas segala rencana, usaha dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Dedimus Dalla. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.